Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Devi Irawan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau ngebahas perbedaan keputihan yang normal dan keputihan yang abnormal atau nggak normal. Nah, sebelum aku memulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi ngebuat videonya buat kita sharing semua, oke? Nah, langsung aja di sini, apa sih itu keputihan yang normal dan apa sih itu keputihan yang abnormal? Buat kita para wanita, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya keputihan. Tapi kita lihat dulu keputihannya ini termasuk kategori yang normal apa yang enggak. Kalau misalkan yang normal nggak perlu khawatir karena itu wajar-wajar aja. Nah, kalau yang udah menjurus ke yang abnormal, itu wajib banget buat ditindaklanjuti. Jadi kita harus periksakan supaya dapat obatnya, dapat terobati, tidak menimbulkan gejala yang lebih serius lagi. Di sini langsung aja, bagaimana sih tanda-tanda keputihan yang normal? Nah, keputihan yang normal itu biasanya berwarna bening seperti putih telur atau enggak putih susu. Teksturnya biasanya sedikit lengket. Jadi kalau misalkan kita ambil tuh di vagina atau di celana dalam gitu ya ada keputihan, nah diginiin agak melar-melar gitu kan. Nah, berarti itu termasuk kategori yang normal. Kalau nggak gitu, teksturnya lembut banget kayak putih susu. Warnanya juga seperti putih susu, itu termasuk keputihan yang normal. Nah, untuk baunya, kalau keputihan yang normal, itu tidak ada baunya sama sekali. Jadi, baunya ya udah netral gitu aja, nggak menimbulkan bau sama sekali. Terus kalau keputihan yang normal itu tidak menimbulkan rasa gatal, tidak menimbulkan rasa panas. Jadi walaupun kita mengeluarkan keputihan misalkan agak banyak tapi nggak terasa apa-apa, it's okay, itu berarti keputihan yang normal, kita nggak perlu khawatir. Karena biasanya kita setiap mau menstruasi, kalau nggak gitu sehabis menstruasi itu pasti bakalan mengalami yang namanya keputihan. Kalau nggak gitu, misalkan kita lagi stres, banyak pikiran, kecapean, itu juga bisa mempengaruhi keluarnya keputihan itu tadi. Nah, selanjutnya keputihan yang abnormal. Bagaimana sih kita bisa mengetahui ini keputihan abnormal atau enggak? Jadi keputihan yang abnormal itu warnanya kuning kehijauan. Nah, dari warna aja udah berbeda ya. Kalau yang normal tadi putih, putih telur atau enggak putih susu. Nah, kalau yang abnormal ini warnanya kekuningan atau enggak kehijauan. Kenapa? Karena di dalamnya itu udah ada bakterinya, jadi berubah warnanya seperti itu. Nah, kalau keputihan yang abnormal ini menimbulkan baunya tuh bau yang sangat menyengat, biasanya bau amis, bau anyir, pokoknya baunya nggak enak sama sekali. Terus terasa gatal atau enggak panas di sekitar vagina. Jadi kalau kita mengalami keputihan, dilihat nih misalkan di celana dalam ya, aduh warnanya nih kehijauan atau kuningan, habis itu terasa gatal di area vagina, terasa panas. Nah, berarti ini udah kategori keputihan yang abnormal. Jadi kita harus segera menindaklanjuti. Bagaimana caranya? Kita bisa datang ke bidan terdekat atau enggak ke dokter terdekat supaya diperiksa lebih lanjut. Habis itu kita dapat obat, segera tertangani dan tidak menimbulkan masalah atau penyakit lainnya yang lebih serius. Kalau nggak diobati, jadi keputihan abnormal itu nanti bisa berbahaya, jadi bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius lagi. Udah keputihan, panas, gatal, kalau nggak diobati kan kita juga nggak nyaman. Habis itu pasti ngerasa nggak enak gitu ya. Jadi lebih baik langsung aja ke dokter atau nggak ke bidan biar dilihat karena apa gitu ya keputihannya. Jadi bisa dapat obatnya, udah terobati, jadi kita nggak perlu khawatir lagi gitu. Oke. Nah, jadi itu tadi perbedaan keputihan yang normal sama keputihan yang abnormal. Jadi di sini kembali lagi supaya kita nggak mendapatkan keputihan yang abnormal. Jadi kita balik lagi ke diri kita, harus menjaga personal hygiene, harus menjaga kebersihan diri kita sendiri. Seperti di vlog aku yang sebelumnya, cara menghindari keputihan aku udah jelaskan di situ. Jadi kita harus menjaga kebersihan vagina, nggak boleh pakai pakaian yang ketat seperti itu tadi. Terus stres pikiran itu juga bisa mempengaruhi keputihan. Oke, sekian sharing aku kali ini soal keputihan normal dan keputihan abnormal. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat kita semua dan sehat-sehat selalu buat kita semua para wanita di sini. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, terutama kebersihan organ intim kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Oke,
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.